Halo, ketemu lagi di Intan's Rooms dan kali ini kita membahas mengenai personal growth. Nah, apalagi ya itu ya. Jadi, personal growth itu adalah peningkatan kualitas individu secara menyeluruh ya, dimulai dari aspek emosional, mental, fisik, psikis kita. Jadi, semua berkembang secara utuh. Bukan hanya secara fisiknya aja yang diperbaiki terus-menerus, tapi mental dan emosionalnya kita juga ditingkatkan. Bedanya apa sih antara self-improvement dan personal growth? Perbedaan self-improvement sama personal growth itu apa sih? Sebenarnya perbedaannya itu hanyalah di perubahan atau peningkatan kualitas yang spesifik. Misalnya saya mau meningkatkan kemampuan public speaking saya, maka saya akan berlatih bagaimana caranya supaya saya cara komunikasinya bagus, cara saya menyampaikan sesuatunya bagus. Jadi itu self-improvement, di mana kita meningkatkan salah satu potensi yang kita miliki yang kita rasa mungkin itu belum berkembang saat ini. Sementara kalau personal growth itu lebih secara menyeluruh ya, tadi udah disampaikan ya, baik bukan hanya fisik tapi emosional, mental, jiwa dan semuanya, sehingga menjadikan satu kesatuan yang utuh pada tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan personal growth ini ternyata ada 5 area yang perlu ditingkatkan juga. Yang pertama adalah mental growth. Penting kita untuk meningkatkan mental growth kita, karena dengan mental yang kuat, dengan mental yang bertumbuh dan berkembang, membuat kita mampu menghadapi atau memecahkan masalah yang sekarang sedang berjalan. Artinya dibutuhkan kekuatan di area itu, dan mengambil keputusan juga dibutuhkan. Nah, orang-orang yang mentalnya berkembang di area ini mampu untuk mengambil keputusan, karena beberapa orang tidak mampu dan gak berani mengambil keputusan. Kemudian, kalau orang-orang yang memiliki mental growth, biasanya dia akan lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Dan itulah kenapa kita perlu meningkatkan area mental growth ini untuk menjadi satu kesatuan yang utuh di personal growth. Yang kedua, selain mental growth, yaitu kita butuh meningkatkan social growth. Ini berkaitan dengan kemampuan kita berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan kerja, lingkungan sosial maupun dalam keluarga. Ini penting banget, karena kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan di area sosial, cenderung kita biasanya menarik diri, sehingga akhirnya di area sosialnya tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Nah, social growth ini bisa ditumbuhkan atau ditingkatkan melalui kita berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang melibatkan kolaborasi. Misalnya nih, kalau kamu masih sekolah, ikut deh sama organisasi-organisasi, misalnya OSIS, atau aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, atau kita aktif pada salah satu organisasi yang bukan sekolah buat, tapi sesuatu yang positif. Begitu juga mahasiswa bergabung pada aktivitas di kampus, ya, contohnya BEM, mungkin pencinta alam, dan lain sebagainya, ya. Sehingga kemampuan kalian bersosialisasi bisa terasa dengan baik dan akhirnya meningkatkan social growth kalian. Lalu yang ketiga, jangan lupa ditingkatkan spiritual growth. Nah, ini penting banget nih, karena faktanya, berdasarkan faktanya, spiritual growth dapat mempengaruhi bagaimana kinerja kita sebagai seorang karyawan dan produktivitasnya di tempat kerja. Jadi penting butuhnya kita keseimbangan rohani, sehingga kita sebagai karyawan, sebagai seorang tim, sebagai seorang leader, kita mempunyai keseimbangan dalam mengambil keputusan. Ini penting loh, karena balance itu adalah sesuatu yang harus kita miliki ya, antara dunia dan akhirat ya. Nah, biasanya spiritual growth ini dibutuhkan oleh kita semuanya, dan banyak kantor-kantor yang memfasilitasi hal ini. Misalnya nih ya, di kantor-kantor banyak yang menyediakan musola atau tempat sholat bagi umat yang muslim, menyediakan mungkin tempat-tempat berdoa bagi tempat-tempat orang yang non-muslim. Artinya difasilitasi sehingga karyawan atau tim juga memiliki spiritual growth yang maksimal. Dan ini penting loh, perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan dengan spiritual growth yang bagus, biasanya konfliknya nggak terlalu tinggi nih ya. Lalu yang keempat adalah emotional growth ya. Jadi emotional growth ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan seseorang dalam mengelola dan merespons suatu kondisi atau situasi dengan tepat. Ini penting banget karena banyak orang tuh yang kematangan emosionalnya belum bertumbuh dengan maksimal, sehingga kalau menghadapi sesuatu bawaannya sumbu pendek, gampang marah, gampang mengambil keputusan yang prematur, gampang sedih dan sebagainya. Bayangkan kalau kita sebagai karyawan itu nggak nyaman banget tuh buat leadernya punya tim seperti itu. Atau kita mempunyai leader yang tantrum ya, tantrumnya belum selesai, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomong kata kasar. Jadi penting bagi leader maupun bagi tim mempunyai emotional growth. Yang terakhir adalah physical growth. Nah, kunci keberhasilan dari 4 poin tadi ya, dibutuhkan physical growth yang bisa membantu karyawan untuk memiliki kesehatan tubuh yang lebih prima. Ini kayaknya ya, physical growth ini adalah di mana kita memiliki kondisi kesehatan yang prima secara fisik. Mental oke, spiritual oke, emosionalnya oke,
tapi tentu harus ditunjang dengan fisik yang sehat, fisik yang kuat. Maka selain kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, makanan-makanan yang kita makan juga harus kita jaga. Jangan sampai itu menyebabkan kita menjadi akhirnya sakit dan tidak maksimal. Tentunya perusahaan-perusahaan di beberapa tempat saya lihat juga memfasilitasi ini ya, dengan di tempat olahraga. Mungkin seminggu sekali mereka latihan bareng. Kalau yang perempuan misalnya Zumba gitu ya. Kalau laki-laki biasanya bola gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang difasilitasi seperti ini, dan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan fisikalnya secara baik dan berkembang dengan maksimal. Nah, jadi artinya dimana jika kita ingin memiliki personal growth yang maksimal, kita harus meningkatkan 5 aspek tadi. Dan good newsnya, semua orang bisa kok memiliki personal growth yang maksimal. Memang mungkin kita nggak bisa maksimal atau poin bagus di semua area, tapi setidaknya satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga kita menjadikan diri kita memiliki personal growth yang maksimal. Dan saya yakin kalian bisa.